Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Kita hari ini akan belajar tentang kaidah pencacahan. Apa saja yang akan dipelajari di kaidah pencacahan ini? Ada definisi, aturan penjumlahan, kemudian perkalian, ada filling slot atau aturan pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Nah, ini yang akan kita pelajari di bab 3 ini. 3.3 itu kaidah pencacahan. Nah, kita lihat dulu definisinya. Nah, apa itu kaidah pencacahan? Nah, kaidah pencacahan itu adalah cara ya atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang terjadi dari suatu percobaan. Nah, ini bisa menggunakan metodenya ada pengisian tempat atau filling slot, ada permutasi dan kombinasi. Oke, kita lihat untuk yang pertama. Ini ada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, kita lihat contoh. Sini ada contoh soal. Jika Adi memiliki 3 jenis motor dan 2 buah mobil untuk pergi berkendaraan ke undangan, ada berapa cara Adi dapat menaiki kendaraan tersebut untuk sampai di acara? Nah, yang kedua, untuk memenuhi undangan, Adi akan mengenakan pakaian dengan memiliki pilihan 3 buah baju dan 2 buah celana yang bisa dipilih. Nah, ada berapa setelan berbeda yang bisa dikenakan Adi untuk dipilih dan kemudian pergi memenuhi acara undangan tersebut. Nah, ini ada 2 buah contoh. Kita bedakan mana aturan penjumlahan dan mana yang aturan perkalian. Baik, kita lihat penjawab untuk yang nomor 1 ya. Nomor 1 di sini kita memilih motor untuk pergi atau memilih mobil. Nah, ini adalah pilihan karena hanya salah satu aja yang wajib dipilih. Maka ini ada kata penghubungnya atau. Jadi jika ada memilih atau mobil, salah satu saja yang dipilih, kita akan memakai atau, maka menggunakan aturan penjumlahan. Jadi tinggal dijumlahkan aja 5. Nah, yang kedua, si Adi memilih baju dan kemudian memilih celana. Ini harus dilanjutkan, harus dilakukan, harus dua-duanya. Maka ini kita pakai perkalian. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi untuk aturan perkalian dan pertambahan, tujuannya pembelajaran ini, video ini adalah untuk bisa membedakan mana penjumlahan atau perkalian. Ya, intinya di sini. Kalau atau berarti dipilih salah satu. Kalau dan atau dikalikan atau dikemudiankan dilanjutkan, ini wajib dua-duanya. Harus dua-duanya, harus dikenakan, harus dilanjutkan. Itu ya yang membedakan. Kemudian kita lihat diagram pohon. Diagram pohon ini bisa kita biasanya dibuat untuk yang aturan perkalian. Kita lihat misalkan bajunya merah, kuning, biru, dan warna celananya hitam dan coklat. Jadi si merah ini punya pasangan dengan hitam celananya dan kemudian jadi merah hitam. Kemudian merah juga bisa dipasangkan dengan celananya coklat jadi merah coklat. Demikian juga yang lainnya sama ya. Kuningnya bajunya boleh dengan hitam, boleh dengan coklat. Ketika bajunya biru boleh dengan hitam, boleh dengan coklat. Sehingga akhirnya ini ada 6. Nah, bisa dibayangkan ketika jumlah pilihannya lebih dari 6. Jadi kalian akan kerepotan untuk membuat diagram pohon. Jadi pahami perbedaannya dan tinggal mengalihkan atau menjumlahkan. Baik, untuk ilustrasi berikutnya adalah contoh ketiga. Nah, Adi mau pergi ke kota P, lanjut ke kota R. Ada berapa cara jalan yang bisa dilalui Adi atau dipilih Adi melalui kota S, melalui kota Q, atau melalui kota S atau kota Q. Ya, kita cek ilustrasinya seperti ini. Jadi ini P ke R. Ketika melewati kota Q, ini kan keharusan, harus dilanjutkan. Ketika P ke Q, maka ada 2 alternatif jalan, jadi A dan B. Ketika Q ke R, ada 3 pilihan, J, Y, X atau X, Y, J. Maka P
P ke Q ada 2 pilihan dan Q ke R ada 3 pilihan. Karena ini suatu keharusan dan harus dilanjutkan, maka ini menggunakan aturan perkalian. 2 kali 3, 6 ya. Kemudian sekarang ke P ke R melalui kota S. P ke S-nya 1 dan S ke R-nya 2. Dan ini juga satu keharusan dan dilanjutkan, maka tinggal kita mengalihkan 1 kali 2. Nah, sekarang melalui kota atau, nah ini ada kunci di sini, atau berarti ini harus dijumlahkan. Karena ini pilihannya boleh kemana saja, ada berapa pilihan, boleh melalui kota Q, boleh melalui kota S. Itu, jadi kita lihat melalui kota Q-nya adalah 6, melalui kota S 2. Maka kita tinggal menambahkan aja 6 tambah 2, 8. Tuh, ulangi lagi. Kalau misalnya memilih salah satu, maka itu dijumlahkan. Tetapi kalau keharusan dilanjutkan, dikenakan, itu menggunakan perkalian. Jadi tergantung tujuannya gimana ya di dalam soal cerita. Jadi konsepnya harus dipahami dulu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi kelas. Nah, ini bisa disimak contoh-contoh soalnya. Kemudian ini juga. Nah, ini iya, jadi ada 4 soal, silahkan didiskusikan di kelas. Kemudian sepakati jawabannya seperti apa, saling menjelaskan, saling koreksi dengan teman. Baik, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat untuk mengerjakan, tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.